Halo sahabat cerdas, pada video kita kali ini kita akan belajar matematika kelas 5 SD dengan materi statistika, khususnya pengumpulan data. Di sekolah, seluruh siswa tentunya pasti dicek kesehatannya seperti tinggi badan, berat badan, ukuran sepatu, maupun golongan darah oleh dokter kecil maupun oleh tim kesehatan sekolah. Pada video kita kali ini, kalian akan belajar mengenai data diri atau data pribadi, yaitu data yang berkaitan dengan diri sendiri. Berikut adalah contoh dari data diri atau data pribadi. Di sebelah kiri merupakan data diri dari Siti, yaitu tinggi badannya 130 cm, berat badan 40 kg, ukuran sepatu 35, serta golongan darah O. Sedangkan di sebelah kanan adalah data dari Udin, dengan tinggi badan 150 cm, berat badan 50 kg, ukuran sepatu 36, dan golongan darah A. Lalu, apa itu data? Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, data merupakan keterangan yang benar dan nyata. Adapun data adalah sesuatu yang belum punya arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Selanjutnya, data tersebut akan menjadi sebuah informasi, yaitu hasil pengolahan ataupun pemrosesan data, di mana informasi ini adalah sesuatu yang dapat menambah pengetahuan bagi penerimanya. Di sini, Benny ingin memperoleh data berupa tinggi dan berat badan beberapa temannya. Benny melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan beberapa temannya, di mana hasil pengukurannya sebagai berikut. Siti tinggi badan 130 cm dan berat badannya 40 kg. Dayu tinggi badan 138 cm dan berat badannya 42 kg. Susi tinggi badan 147 cm dan berat badannya 48 kg. Edo tinggi badan 150 cm dan berat badannya 50 kg, serta Lani tinggi badan 140 cm dan tinggi badannya 45 kg. Data yang diperoleh Benny melalui pengukuran adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui pengukuran. Selanjutnya, Benny ingin memperoleh data golongan darah teman-temannya. Akan tetapi, ia tidak mungkin memeriksa sendiri golongan darah teman-temannya. Selanjutnya, Benny memperoleh data golongan darah beberapa temannya di buku catatan di UKS, di mana datanya sebagai berikut. Siti golongan darah O, Dayu golongan darah B, Susi golongan darah O, Edo golongan darah A, dan Lani golongan darah AB. Data yang diperoleh Benny mengenai golongan darah teman-temannya yang ia peroleh dari catatan buku di UKS disebut dengan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Adapun ada beberapa cara metode pengumpulan data, antara lain 1. Melalui tes, 2. Wawancara, 3. Angket, serta 4. Observasi. Mari kita belajar satu demi satu. Yang pertama, tes, yaitu informasi yang berisi perkembangan peserta didik yang dilihat dari hasil ulangan. Tes dapat berupa tes tertulis, lisan, maupun perbuatan. Berikut adalah contoh pengumpulan data berupa tes, yaitu nilai ulangan matematika kelas 6 SD Nusantara dengan hasil sebagai berikut. Data ulangan matematika kelas 6 SD Nusantara tersebut
diperoleh melalui metode tes. Selanjutnya, yang kedua, wawancara. Wawancara atau interview adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Misalnya, Siti ingin mengetahui buah kesukaan dan buah yang tidak disukai teman-temannya di kelas. Siti menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah buah yang kamu sukai? Dan yang kedua, apakah buah yang tidak kamu sukai? Dan berikut hasil dari pengumpulan data mengenai data buah yang disukai dan tidak disukai oleh beberapa teman Siti. Dewi, buah yang disukai apel dan yang tidak disukai pisang. Dayu, buah yang disukai mangga dan yang tidak disukai pepaya. Beni, buah yang disukai jeruk dan yang tidak disukai nanas. Edo, buah yang disukai anggur dan yang tidak disukai stroberi. Sedangkan Lani, buah yang disukai jambu dan yang tidak disukai kelengkeng. Selanjutnya, yang ketiga, angket. Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data berupa lembar isian berisi sejumlah pertanyaan yang harus dijawab atau direspon oleh responden. Berikut adalah contoh lembar isian atau angket, yaitu lembar pendaftaran taekwondo, di mana lembar pendaftaran ini harus diisi oleh responden yang ingin mendaftar menjadi anggota taekwondo. Selanjutnya, yang keempat, observasi. Observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data di mana pengamat mengamati perilaku objek yang diamati dan mencatatnya. Misalnya, Benny yang ingin memperoleh data tinggi badan dan berat badan beberapa temannya melalui pengukuran. Berikut data tinggi dan berat badan siswa kelas 6 SD Nusantara. Data tersebut merupakan data yang diperoleh Benny melalui pengukuran secara langsung. Demikian video pembelajaran kita kali ini mengenai pengumpulan data. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.